Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pengertian sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data-data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Yang B, adapun komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, dokumen sumber. Kebanyakan transaksi dicatat pada dokumen sumber. Selain menyediakan catatan-catatan tertulis, dokumen sumber berfungsi yang A, memicu mengotoritasi operasi fisik. Sebagai contoh, surat pesanan penjualan mengotorisasi pengiriman barang dan gangguan kepada pelanggan. Yang B, memantau arus fisik. Misalnya, contoh surat pesanan penjualan digunakan untuk memperlihatkan pergerakan barang pesanan dari gudang ke tempat pengiriman. Yang C, mencerminkan akuntabilitas atas tindakan yang diambil, misal tagihan dari pemasok di paraf untuk memperlihatkan bahwa tagihan ini sudah diperiksa kebenarannya. Yang D, menjaga kemutakhiran dan kelengkapan basis data. Sebagai contoh, kopi faktur penjualan digunakan untuk memutafakhirkan saldo dalam catatan sediaan, catatan pelanggan, dan kemudian diarsipkan untuk kepentingan riwayat penjualan. Yang terakhir, menyediakan data dibutuhkan untuk keluar. Misalnya, data dalam surat pesanan penjual digunakan untuk menyiapkan faktur penjualan dan ikhtiar penjualan. Yang kedua, jurnal dan register. Jurnal dan register merupakan catatan akunting yang memuat data dalam urutan kronologis. Jurnal merupakan catatan akunting formal awal dalam sistem manual, mengikhtisarkan data transaksi dalam satu keuangan. Register berfungsi sebagai pengganti jurnal atau catatan kronologis atau buku harian untuk data atau peristiwa yang tidak bersifat keuangan. Yang ketiga ada buku besar dan arsip. Buku besar atau ledger mengikhtisarkan status perkiraan dalam satuan keuangan. Nilai transaksi yang muncul dalam jurnal dipindahkan atau diposkan ke pos perkiraan yang sesuai. Melalui proses posting ini, status setiap perkiraan yang terpengaruh dimutakhirkan dengan menaikkan atau menurunkan saldo perkiraan sebesar nilai transaksi. Jadi, jika jurnal menekankan pada kegiatan transaksi, buku besar menekankan pada status perkiraan. Yang keempat ada laporan dan dokumen. Berbagai laporan umumnya dihasilkan dari pemrosesan transaksi. Salah satu jenis keluaran laporan dikenal sebagai laporan keuangan. Sejumlah besar dokumen operasional juga dihasilkan oleh sistem pemrosesan transaksi. Beberapa dari dokumen ini dihasilkan untuk memicu tindakan, dokumen lain dihasilkan untuk mencatat tindakan-tindakan yang telah diselesaikan. Dokumen operasional tertentu yang disiapkan oleh sistem pemrosesan transaksi perusahaan menjadi masukan dokumen sumber untuk pemrosesan lebih lanjut. Yang kelima, bagian perkiraan dan kode lainnya. Transaksi akunting harus diklasifikasikan dan dikodekan sebelum diposkan ke dalam buku besar. Bagian perkiraan merupakan daftar berkode dari perkiraan-perkiraan yang termuat dalam buku besar umum perusahaan. Pada dasarnya, ini merupakan struktur data keuangan perusahaan. Bagian perkiraan ini bukan saja memungkinkan
pengklasifikasian dan pengkodean data transaksi, melainkan juga menyediakan elemen-elemen data rinci untuk menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neneng Liana. 6. Rangkaian audit. Rangkaian audit adalah seperangkat mata rantai yang dibentuk oleh elemen-elemen pemrosesan transaksi pokok. Rangkaian audit merupakan alat untuk melakukan penelusuran dari dokumen-dokumen sumber melalui jurnal dan buku besar setiap ke total ikhtisar dalam laporan keuangan atau keluaran keuangan lainnya. Dan sebaliknya, di samping membantu audit, sistem pemrosesan transaksi rangkaian audit memungkinkan A. Koreksi kesalahan, B. Menjawab pertanyaan, C. Rekonstruksi arsip. 7. Tindakan pengendalian dan pengamanan. Pemrosesan transaksi yang baik menuntut adanya berbagai tindakan pengendalian dan pengamanan. Contoh pengendalian yang telah dijelaskan meliputi perkiraan-perkiraan pengendalian rangkaian audit dan metode pemrosesan sekali tulis. Pengendalian seperti itu harus didukung dengan dokumentasi yang memadai meliputi A. 2 manual prosedur, B. Uraian tanggung jawab yang dibedakan kepada mereka yang terlibat dalam proses transaksi. C. Tugas pokok sistem pengolahan transaksi. 1. Pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. 2. Manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Beberapa tugas manipulasi data sebagai berikut. A. Klasifikasi data. Dikelompokkan menurut kategori tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut golongan, dan sebagainya. B. Sortir data. Diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data, misalnya disortir menurut nama abjad atau menurut nomor induk dan sebagainya. C. Perhitungan melakukan operasi aritmatika terhadap elemen data tertentu, misalnya menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran setiap hari atau menghitung jumlah hutang pelanggan dan sebagainya. D. Pengiktisaran. Melakukan ringkasan data seperti sintesa data menjadi total, subtotal, rata-rata, dan sebagainya. E. Penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. F. Menyiapkan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unit-unit kerja dalam organisasi. D. Teknis sistem pengolahan transaksi. 1. Batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8.00 sampai jam 12.00, kemudian diproses mulai jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. 2. Online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. 3. Real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemantauan hasil gunung berapi. 4. Inline processing, biasanya juga disebut hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale langsung dilakukan atau online. Tapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10.00 malam. Kesimpulan, sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain
dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Saran. Demikianlah makalah ini penulis susun. Semoga apa yang telah penulis uraikan di atas mengenai sistem pengolahan transaksi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bahwasanya sistem pengolahan transaksi sangat berpengaruh penting terhadap suatu organisasi yang akan dijalankan, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan.